Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selalu Bersyukur. Pada bertepatan tanggal 20 Agustus yang lalu, kita sudah membahas tentang permasalahan, yaitu apa sih manfaat ilmu nahwu dan sorof terhadap bahasa Arab. Dan pada kali ini, anak-anak bapak semuanya dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membahas seputar tentang nahwu ataupun dasar-dasar ilmu nahwu. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu bab kalam. Apa itu kalam? Kalam secara arti bahasa Indonesia adalah perkataan ataupun ucapan ataupun setiap pembicaraan. Seperti saya yang berbicara di sini, secara bahasa Indonesianya sudah dikatakan dengan kalam. Ketika saya berdialog dengan orang lain, sudah dikatakan dengan kalam. Nah, cuma dalam ilmu nahwu, apa sih pengertian kalam? Silahkan catat. Definisi kalam adalah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sekali lagi, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dianya suara yang tersusun lagi memberi faedah ataupun memberi pengertian dengan hantaran kalimat bahasa Arab. Nah, dari definisi di atas, maka terbitlah syarat kalam yang dibagi kepada menjadi 4 bagian. Apa saja persyaratan kalam itu? Yang pertama adalah al-lafzu. Definisinya adalah huwa sautul mustamilu ada ba'dil hurufil hijaiyah. Sekali lagi, huwa sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Artinya adalah dianya suara yang mengandung atau memiliki huruf hijaiyah. Nah, maksudnya adalah pengertian lafaz dalam ilmu nahwu adalah setiap suara, dianya setiap kalimat yang mengandung 2 syarat. Yang pertama mesti bersuara. Seperti saya berbicara ini sudah bersuara. Yang kedua syaratnya adalah mesti memiliki huruf hijaiyah. Contoh, ketika saya menggunakan bahasa Arab, hayya. Hayya. Hayya di sini artinya adalah mari. Contoh, hayya 'alas shalah. Tadi saya memberikan contoh hayya. Nah, hayya di sini sudah dikatakan dengan lafaz. Karena kenapa? Dia memiliki suara dan ada huruf hijaiyahnya. Apa huruf hijaiyahnya? Yaitu huruf ha dan huruf ya. Nah, ketika saya menepuk tangan, apakah ini sudah dikatakan dengan lafaz? Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Dia memang bersuara, tapi tidak memiliki huruf hijaiyah. Maka dalam hal ini, persyaratan kalam yang pertama adalah mesti lengkap dua-duanya. Karena syarat kalam yang pertama tadi, mesti lafaz. Apa syarat lafaz tadi? Ada kedua syaratnya lagi, yaitu ada suara dan ada huruf hijaiyah. Nah, persyaratan kalam yang kedua adalah al-murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu kalau kita artikan bahasa Indonesia adalah tersusun ataupun susunan kata. Nah, sehingga terbitlah definisi murakkab itu, yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Dianya kalimat bahasa Arab yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Dianya kalimat bahasa Arab yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Contoh kita buat kata kalimatnya adalah Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Zaid telah pergi ke sekolah. Maka
Kalimat di sini, bentuk kalimat bahasa Arab tadi sudah terdiri dari 4 suku kata, yaitu dhahaba, zaidun, ila, yang keempat adalah al-matrosati. Ternyata dia sudah tersusun dari 4 kata, yaitu dhahaba, zaidun, ila, al-matrosati. Nah, sementara tadi syarat murokab tadi kan dia mesti tersusun dari 2 kata. Di sini cuma ada 4 kata. Nah, berarti sudah dikatakan dengan murokab karena dia lebih daripada 2 kata itu sendiri. Contoh sederhana, ketika kita mengaji, contohnya wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, contoh ayat yang pertama saja kita berikan, yaitu wal 'asr. Wal 'asri di sini sudah terdiri dari 2 kata. Yang pertama huruf waw, yang kedua adalah al-'asri. Maka wal 'asri ini sudah dikatakan dengan murokab karena tersusun dari 2 kata. Nah, jadi syarat kalam yang pertama sudah kita bahas tadi, lafaz. Ingat syarat yang pertama, yang dalam lafaz tadi mesti bersuara dan ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua mesti murokab. Apa tadi murokab? Tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya. Anak-anak bapak yang bapak sayangi dimanapun ada berada, khususnya para siswa di Yayasan Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami, baik tingkat sanawiyah ataupun madrasah aliyah, ataupun seluruh masyarakat ataupun seluruh pemirsa yang ada di rumah yang ingin belajar dasar ilmu nahwu yang saya cintai. Maka kita masuk kepada syarat kalam yang ketiga. Apa syarat kalam yang ketiga? Yaitu mesti mufid. Lantas, apa mufid itu? Ma afadafa, silakan dicatat. Ma afadafa idatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami alaih. Sekali lagi, ma afadafa idatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami alaih. Dianya ma afadafa idatan, kalimat yang memberi faedah, yahsunus sukutu, lebih baik diam, minal mutakallimi, daripada berbicara, wassami alaih, dan mendengar atasnya. Dianya kalimat yang memberi faedah, yang lebih baik diam daripada berkomentar ataupun mendengarkannya. Maksudnya apa? Pengertian mufid ini adalah kalimatnya, bahasa Arabnya yang mudah dimengerti ataupun tujuannya bisa dimengerti. Contoh tadi di atas kita sudah memberikan contoh, dhahaba zaidun ilal madrasah. Berarti kita sudah mengerti bahwasanya Zaid telah pergi ke sekolah. Kita tidak perlu mempertanyakan kata-kata lain. Berarti kita sudah memahami bahwasanya Zaid telah pergi ke sekolah itu sendiri. Maka apabila dalam kalimat bahasa Arab itu sudah mencakupi syarat yang ketiga tadi, yaitu mufid, maka sudah dikatakan dengan kalam. Dia mesti lengkap syarat-syarat yang 4-nya. Udah 3 kita bahas. Syarat yang keempat, apa yang keempat itu adalah wada'. Apa pengertian wada' itu? Ja'alul lafzi dalilan 'alal ma'na. Menjadikan lafaz tunjukkan atas arti. Maksudnya apa? Menjadikan lafaz tunjukkan atas arti di sini adalah dia mesti melengkapi 2 persyaratan. Yang pertama mesti berbahasa Arab, yang kedua diucapkan dengan sadar. Contoh tadi di atas sudah kita berikan contoh. Siapa tadi yang pergi ke sekolah? Adalah Zaidun. Kalimat bahasa Arabnya adalah dhahaba Zaidun ilal madrasah. Pada hari ini saya mengucapkannya dengan sadar. Maka ini sudah dikatakan dengan wada'. Yang pertama berbahasa Arab dan diucapkan dengan sadar. Jadi bagaimana kalau kalimatnya itu bahasa Indonesia?
yang diucapkan dia kalimatnya bahasa Indonesia, tapi dia mengucapkannya dengan sadar, tetap tidak dikatakan dengan kalam. Karena kenapa? Tidak berhuruf hijaiyah dan tidak menggunakan bahasa Arab, sekalipun diucapkan dengan sadar. Nah, jadi bagaimana ucapan orang yang sedang tidur contohnya? Contoh ketika dia tidur menyanyi menggunakan kalimat bahasa Arab. Nah, menyanyi ternyata dalam ucapan tidur, dalam tidur tersebut dia mengucapkan kalimat bahasa Arab. Contoh, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maka apakah contoh itu sudah dikatakan dengan wadha'? Tidak. Kenapa? Karena ada syarat yang gugur. Apa syarat yang gugur tadi? Tidak diucapkan dengan sadar karena orangnya tertidur. Dan bagaimana pula dengan contoh-contoh yang lainnya? Yang jelas dengan contoh-contoh yang lainnya, seperti ketika kita mendengarkan kalimat bahasa Arab yang lain. Contoh, kita dengarkan kalimat bahasa Arab yang lain, kita menyanyikan bahasa Arab, kita mengungkapkan bahasa Arab, tapi kita tidak paham makna dan artinya bagaimana. Nah, secara kita tidak memahami makna dan artinya, maka dari itu kita mesti menggunakan dictionary, ataupun mesti kita menggunakan kamus bahasa Arab dalam untuk menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut. Maka sebagai kesimpulannya adalah pembahasan dasar kita pada segmen kali yang berbahagia ini adalah pengertian kalam. Apa itu kalam? Dia mesti mencakupi 4 syarat sesuai dengan definisinya tadi. Huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dianya mesti lafaz. Apa tadi lafaz? Bersuara dan ada huruf hijaiyahnya, murakkab, tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga, yang bisa dipahami dan bisa dimengerti apa tujuannya. Yang keempat, yang berbahasa Arab serta diucapkan dengan sadar. Contoh kalimat bahasa Indonesia kita buat. Tentu sekarang orang lagi gencarnya yaitu apalagi contoh orang yang suka hobinya nyanyi, contoh dia suka menyanyi kalimat, dia tahu maknanya tapi nggak tahu tujuannya bagaimana. Nah, maka kalimat tersebut tidaklah dikatakan dengan kalam. Nah, intisarinya, contoh kita buatkan kalimat tadi, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya adalah, demi masa sesungguhnya manusia benar dalam kerugian, kecuali 4 tipe manusia yang tidak akan merugi, kecuali orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr tadi sudah dikatakan dengan kalam, karena mencakupi 4 syarat kalam yang 4 tadi. Apa saja 4 syarat kalam yang 4 tadi? Sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, dan sudah wadha'. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini, agar anak-anak Bapak dan pemirsa yang ada di rumah yang meminati ilmu ini, silahkan catat, sediakan buku catatan, atau ulangi tonton kembali videonya, atau agar tidak ketinggalan, khususnya bagi para pelajar, wajib untuk subscribe, like, and share, serta jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya, agar Ananda di rumah dan pemirsa hadirin yang dirahmati Allah tidak ketinggalan segala info terupdate dari saya seputar pembelajaran ilmu pendidikan bahasa Arab, khususnya nahwu dan shorof. Dan jangan lupa, mudah-mudahan Anda yang rajin subscribe, inilah merupakan amal Anda
dalam untuk melangsungkan sebuah pendidikan. Apalagi di era pandemik ini dianjurkan pelajaran pendidikan secara daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.